Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang Managantara akan menemukan aplikasi yaitu berupa Maskos, yaitu sistem informasi berbasis marketplace ya, yang terintegrasi dengan payment gateway. Nah, ini adalah halaman homepage-nya, terdapat fitur Skos dan fitur unggulannya. Fitur Skos ini adalah fast terbaru yang diposting. Lalu di sini ada navigasi menu berupa sewa, about, kontak dan button masuk dan button daftar. Lalu di menu sewa yaitu berisi list daftar kamar kosnya. Di sini penghuni atau user dapat melakukan filter ya. Misal kita cari kos yang berkategori laki-laki. Nah, di sini akan muncul list kos yang berkategori laki-laki saja. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, di sini lalu ada bagian yang namanya detail kamar kos. Nah, di sini adalah detail dari kamar kos tersebut. Lalu di bagian 4 yaitu mengenai kamar website ini, mas kosnya. Lalu ada kontak yang itu nanti mengirimkan email atau pesan. Dan di sini adalah landing page untuk juragan yang akan memposting atau mempromosikan kos mereka di halaman website ini. Nah, pertama saya akan menemukan untuk yang namanya yang memiliki akses otoritas berupa admin ya. Nah, di bagian sini akan muncul berupa informasi kamar, saldo dan member, dan juga ini profit, yaitu profit dari website ini ya. Lalu di bagian menu master kamar, di sini ada data kamarnya. Nah, untuk data kamar ini admin tidak berhak untuk menambahkan data kamar karena yang berhak adalah juragan. Nah, yang memiliki informasi yaitu juragan tersebut. Di sini ada tombol hapus dan tombol informasi mengenai hal tersebut. Sorry, ini ada yang salah ya. Sebelum kita masuk ke master kamar, saya benerin terlebih dahulu. Di bagian edit detail ini ada yang salah, coba saya refresh sudah benar. Nah, ini adalah detail dari kamar kos yang akan di posting yang dipromosikan oleh juragannya. Terdapat nama, harga, diskon dan lain sebagainya. Lalu di sini ada master untuk kategori kamar. Di sini admin yang berhak menambahkan kategori kamar. Nah, ini berdasarkan set ya. Nanti ada jenis kamar apa dan lain sebagainya. Jadi untuk role atau otoritas juragan tidak bisa menambahkan data berupa admin dan lain sebagainya ya, data kategori kamar. Jadi yang bisa menambahkan yaitu role yang memiliki akses berupa admin. Lalu di sini ada fasilitas kamar. Di sini berupa fasilitas yang akan tersedia di kamar masing-masing juragan. Dan di sini juga sama, yang bisa menambahkan fasilitas cuma admin saja. Nanti akan ditambah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dari para juragannya. Dan di sini durasi yaitu untuk settingan durasinya seperti 1 bulan dan lain sebagainya. Nah, untuk master data member di sini ada berupa master data dari member yang berotoritas admin. Di sini admin bisa menambahkan dan juga mengedit. Lalu di sini ada member yang berotoritas juragan. Di sini admin juga bisa menambahkan dan melakukan edit. Di sini ada member yang berotoritas penghuni. Di sini admin juga bisa melakukan edit tersebut mengenai status ataupun dan lain sebagainya. Nah, untuk di bagian ini transaksi invoice merupakan transaksi yang sudah dilakukan oleh penghuni dan juragan, penghuni yang melakukan pembayaran. Dan di bagian withdrawal request ini yaitu berupa informasi berupa permintaan penarikan dari juragan.
Selanjutnya yaitu untuk menu profile. Di sini adalah profiling dari juragan ini ya. Kita bisa mengedit gambar, lalu mengedit nama dan lain sebagainya. Dan untuk ganti password, di sini ada password baru, lalu untuk password lama dimasukkan dan memasukkan password verifikasi atau memasukkan ulang verifikasi passwordnya itu kita ganti. Nah, selanjutnya saya akan menemukan untuk bagian juragan ya. Juragannya yaitu bagian juragan. Di sini juga hampir sama mengenai informasi dashboardnya. Terdapat jumlah kamarnya, lalu saldo yang dimiliki, lalu riwayat penghuni atau penghuni yang menggunakan kamar. Nah, di sini ada nama data kamarnya ya. Sorry, ini kok salah lagi ini. Ini harusnya kalau 0 available, kalau 1 nah ini harusnya kosong karena belum ada di di booking ya. Sini juragan dapat menambahkan data kamar, misal kita tambahkan seperti ini. Nah, ini kita next sampai terakhir datanya. Juragan juga dapat melakukan edit data dengan mengklik ini info, lalu di sini kita bisa melakukan edit datanya. Lanjut untuk transaksi invoice. Di sini belum ada karena belum ada data transaksi yang terjadi. Lalu di bagian rekap ini harusnya nanti akan muncul pemasukan dari penjualan atau penyewaan kamar kos berupa saldo masuk, saldo ditarik, sisa saldo, dan berupa cat keuangannya serta aktivitas keuangan. Nah, aktivitas keuangan ini yaitu di bagian ini aktivitas dari pemasukan dan saldo keluar berupa penarikan uang dari website. Nah, untuk bagian buku keuangan yaitu adalah pemasukan lokal dan pemasukan dari saldo yang telah di-withdraw dari website. Jadi ini semacam buku keuangan offline ya, yang dimana buku ini berfungsi untuk mengolah keuangan yang sudah dicatatkan dari website, digunakan untuk pencatatan pengeluaran operasional atau teknikal perawatan kos masing-masing. Seperti contohnya yaitu bayar wifi, pemasukan warung, penjualan rokok, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian akun bank, di sini berisi informasi yaitu akun bank dari juragan tersebut yang berguna untuk sebagai media penarikan dari website ini ya, yang nantinya akan ditransfer ke rekening ini. Bagian chat ini yaitu chat antara penghuni dan juragan. Nah, di sini kosong karena belum ada penghuninya. Lalu untuk profile dan ganti password sama saja. Nah, selanjutnya kita coba untuk demo yang bagian penghuninya. Jika belum ada, maka di sini akan muncul berupa pesan bahwa belum ada kamar yang disewa. Nah, caranya bagaimana biar ada muncul, yaitu kita harus menyewa terlebih dahulu. Nah, ini salah, ini harusnya bukan ini, ke halaman homepage. Sorry, kita rubah terlebih dahulu ya. Di bagian ini kita refresh. Nah, ini harusnya ke halaman dari homepage-nya.
masih belum berubah. Kita klik ini dulu, nanti saya perbaiki. Nah, ini kan sudah login dari otoritas yang penghuni yang berotoritas, penghuni intinya. Nah, kita coba masukkan ini ya. Seperti contoh yang pertama, jika melebihi dari 7 hari, maka ini buttonnya akan langsung disable. Kita tidak bisa mengirimkan datanya. Jika bisa, maka akan langsung muncul. Nah, misal kita contohkan sebagai 1 bulan, dimulai dari tanggal 2 bulan 9 ya. Kita ajukan sewa. Di sini adalah form bagian pengajuan sewanya. Di sini ada data nama Anda, nama belakang, lalu alamat rumah Anda. Di sini ada detail pengajuannya. Di sini kalian juga bisa merubahnya ataupun menggunakan form yang telah diisi tadi. Selanjutnya kalian klik bayar. Kita buka simulator terlebih dahulu. Nah, ini karena kita masih menggunakan simulator masih menggunakan sandbox bukan production, maka kita menggunakan ini. Kita pastikan untuk membayar bayaran tersebut. Nah, setelah itu kalian klik kembali ke merchant. Nah, di sini notifikasi pembayaran berhasil. Lalu akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini akan muncul bahwa pembayaran berhasil. Silahkan cek di dashboard pembayaran. Nah, di sini pembayaran sudah berhasil masuk. Selanjutnya di bagian sini akan muncul informasi total pembayarannya, lalu sisa hari mulai ngekos dan tanggal selesai dan kamar yang digunakan. Nah, di sini penghuni dapat melakukan chat dengan juragan. Semisal saya demokan ya. Ini Pak, tolong dibersihkan besok. Senang pindahan. Seperti ini contohnya. Nah, di sini pesannya sudah terkirim. Nanti di bagian chat bagian juragan akan muncul pesan tersebut. Nah, selanjutnya di sini bagian testimonial ya. Kita bisa menggunakan mengirim pesan semisal kosnya bagus. Nah, di sini ada opsi testimonialnya apa. Semisal testimonialnya nama tidak muncul ya, kita kirimnya bintang 5. Kita kirim. Nah, ini testimonialnya kita sudah terkirim di sini. Kita coba cek ya, bagian kamar yang kita sewa. Nah, di sini kan sudah ada reviewnya, tadi kan belum. Nah, ini jika kalian sudah menyewa, kalian tidak bisa melakukan sewa lagi. Nah, di sini otomatis akan buttonnya hilang. Nah, di sini sudah muncul kosnya bagus. Ini harusnya ada yang muncul gambarnya. Nah, itu untuk demonya ya. Selanjutnya kita buka untuk bagian adminnya, juragannya. Maka di bagian juragan di sini akan muncul penghasilannya. Lalu ada transaksinya. Seperti ini. Lalu untuk di bagian chat, nah, sudah ada pesan masuk dari ini dan menampilkan pesan terakhir dari pengguna tersebut. Seperti ini. Coba kita balas. Coba kita tambahkan untuk mode quest ya untuk penghuninya. Nah, di sini menggunakan chat yang berbasis real time ya jadinya. Nah, coba kita bagi dua. Kita masuk ke bagian chat. Ini kan muncul pesan terakhirnya. Baik Mas Sagara. Maka di sini akan muncul secara otomatis. Kita balas lagi, siap Pak. Terima kasih. Nah, di sini akan muncul pesan dari juragan tersebut. Selanjutnya untuk bagian rekap keuangan, maka di sini akan muncul seperti yang
sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada grafik yang merupakan detail informasi keuangannya. Lalu di bagian aktivitas yaitu ada informasi aktivitas masuk keuangan. Di sini kita juga bisa melakukan penarikan. Misal kita tarik 100.000, terangnya untuk lain-lain. Kita tarik untuk rekening BCA. Nah, ini agak lama karena mengirimkan email ya ini ke admin. Ini masih processing. Lalu ada buku keuangan seperti ini, buku keuangan lokal yang tadi. Nah, lalu untuk kita coba untuk bagian withdraw request ya, di bagian admin untuk merespon Skakpos. Kan tadi ada penarikan sejumlah 100.000. Kita buka halaman adminnya. Nah, ini bagian admin juga sama. Jadi kan harga dari kosnya tadi 700.000 ya. Dari untuk profitnya dari website kita setting 5.000. Jadi setiap transaksi kita mendapatkan profit berupa 5.000 untuk keperluan maintenance kemudian hari. Nah, lalu di bagian ini karena kita mau melakukan pengecekan apakah ada proses withdraw. Nah, di bagian proses withdraw kita cek di bagian email. Ini adalah email admin dari aplikasi tersebut. Nah, di bagian ini akan ada pesan yaitu berupa penarikan dari user tersebut sejumlah berapa dengan nomor rekening berapa. Nah, di sini admin bisa melakukan proses dan mengirimkan nominal yang dipunyai dari admin ya tentunya ke rekening juragan tersebut. Atau admin juga bisa melakukan proses withdraw di bagian melihat data proses withdrawnya di bagian daftar withdraw juragan. Nah, di sini juragan dapat mengklik ini jika sudah melakukan transfer ke rekening ini dengan jumlah ini, lalu klik proses. Nah, di bagian ini withdrawal berhasil diproses, maka statusnya akan approve. Dan di bagian ini untuk emailnya beda ya, yang untuk bagian juragannya. Nah, untuk ini maka status di sini akan processingnya menjadi settlement seperti itu atau berhasil ditarik. Nah, untuk rekap keuangan maka akan berkurang. Jadi saldonya segini, saldo ditarik segini. Nah, ini memang ditariknya 100.000 tidak terlihat ya. Nah, di sini untuk aktivitas keuangannya. Cukup sekian mengenai demo aplikasi dari website ini. Maaf tadi ada error karena belum dicek secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.